Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Segala puji kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam beserta salawat kita haturkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuki surat Al-Balad. Surat Al-Balad. Al-Balad dia adalah surat apa? Surat Makkiyah. Berarti turun sebelum hijrah. Terdiri dari 20 ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, la uqsimu bihadzal balad. La artinya apa? Zaidah. Dia artinya zaidah di dalam Al-Qur'an, maknanya adalah takkid. Betul-betul saya bersumpah. Itu maknanya takkid. Zaidah artinya takkid. Zaidah. Kalau zaidah tidak bermakna itu, nanti Al-Quran berarti ada kandungannya, ada hurufnya yang tidak memiliki makna, berarti sia-sia. Padahal Al-Quran seluruhnya hurufnya, seluruh hurufnya itu memiliki makna. La zaidah, yani la uqsimu bihadzal balad, artinya betul-betul saya bersumpah. Maksudnya saya takkid, saya bersumpah dengan bihadzal balad, dengan negeri ini, dan ini adalah bacaan jumhur. Ini adalah bacaannya jumhur, yaitu apa? La uqsimu bihadzal balad. La uqsimu bihadzal balad. Adapun bacaan yang lain, ulama tafsir yang lain, dia membacanya la uqsimu bihadzal balad. Tidak panjang lainnya. La uqsimu bihadzal balad. Takkid juga, tapi beda artinya, beda maknanya. Uqsimu bihadzal balad. Ini sudah berlalu banyak, surat Al-Fajr sebelumnya, sebelumnya lagi surat Al-Fajr, di mana Allah Subhanahu wa taala menyumpahi atau bersumpah dengan sebuah dari makhluk-makhluknya. Fajar, kemudian syams, takwir, insyiqaq, semua itu adalah sumpah di sana. Semua di sana Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Nah, la uqsimu bihadzal balad, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya kecuali makhluk tersebut memiliki posisi atau keagungan, kemuliaan tersendiri. Kemuliaan tersendiri. Keberadaan atau kemuliaan tersebut akan tampak pada orang-orang yang memperjalankan akalnya dan hatinya, yang mau mengambil pelajaran darinya, yang mau mengambil hikmah darinya, yang mau mengambil pelajaran di mana dia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan la uqsimu bihadzal balad. Sungguh saya bersumpah, maksudnya betul-betul Allah bersumpah dengan negeri sana, Mekah. La uqsimu bihadzal balad, dengan negeri ini, yaitu Mekah. Apa yang di sana, apa yang ada di sana di Mekah itu sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak bersumpah dengan Indonesia begitu? Padahal Indonesia lebih subur daripada Arab sana. Makanya di sana ada apa? Di sana ada banyak pelajaran, ada banyak nabi di sana, ada banyak rasul di sana. Ada banyak nabi, ada banyak rasul.
Kemudian kan kita harus ulangi bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya kecuali makhluk tersebut memiliki sesuatu yang spesial dibanding makhluk yang lainnya yang Allah tidak sebutkan, tidak sebutkan. Ya, di Indonesia mungkin lebih subur, tapi makanan di sana ada semua. Buah-buahan di sana ada semua. Silakan saja tanya jamaah haji. Buah-buahan semuanya ada, tapi kalau cari apa? Cari pohonnya tidak ada. Pisang saja ada semua jenisnya di sana. Ada semua jenisnya di sana. Walaupun tidak semua orang Arab melihat jenis itu, karena di Indonesia biasa saya temui mereka juga kalau datang di Indonesia takjub. Kenapa takjub? Pisang ada yang pendek begini, ada yang panjang begini, ada yang panjang begini, ada yang panjang begini. Ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya merah. Itu warna pisang. Yang mereka banyak dilihat di luar negeri itu apa? Warnanya kalau sudah masak ya kuning, hijau ya apa? Masih muda. Ada yang pokoknya jenis pisang banyak di Indonesia. Tetapi itu bukan suatu yang aneh di Indonesia, banyak jenisnya karena memang tanahnya subur. Tumbuh-tumbuhan kata pepatah orang Indonesia apa dia ditanam apa saja ditanam tumbuh, bahkan tulang pun bisa ditanam bisa tumbuh manusia. Saking suburnya begitu, peribahasa mungkin. Tapi yang aneh itu di sana yang tidak bisa tumbuh apa-apa, namun ada semua buah pohonnya. Itu yang luar biasa. Itu masalah dunia. Di sana saat ini kaya-kaya. Dulu dunia seluruh manusia tidak memperhitungkannya. Bahkan Inggris mau menjajahnya, namun kemudian tidak mau. Kenapa? Karena tidak ada apa-apanya di sana. Kemudian takut dengan kehabisan peralatan bekal dalam peperangan di jalanan. Belum sampai untuk berperang sudah habis makanan. Tepos duluan. Tapi sekarang mereka bisa membangun masjid di Indonesia ribuan. Mereka bisa membangun masjid ribuan di Indonesia. Tapi Indonesia berapa masjid yang dibangun di sana? Allahu a'lam kalau ada. Nah, di sana banyak diutus nabi-nabi. Di sana diutus banyak nabi-nabi. Di antaranya siapa? Nabi Adam dan keturunannya. Penafsiran lain nanti disebutkan siapa selain Adam itu. Dan nabi yang lainnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya di sana? Yang kemudian dari sanalah menyebar. Ternyata dari negeri yang miskin bisa sampai menyebar dakwah itu ke seluruh penjuru dunia. Yang kata Rasulullah SAW, tidak akan ada suatu desa, tidak akan ada suatu lubang kecuali Islam sampai di sana. Dari mana awalnya? Dari Saudi, dari Mekah. Dari Mekah. Tidak usah sebut Saudi, dari Mekah saja, tidak apa-apa. Karena orang sensitif kalau disebutkan Saudi. Dari Mekah. La uqsimu bihadzal balad. Betul-betul kami saya bersumpah kata Allah Subhanahu wa taala bihadzal balad, dengan negeri ini. Negeri apa dia? Yaitu Mekah. Mekah. Bagaimana? Kenapa Allah bersumpah? Negeri yang tandus, negeri yang bukan negeri yang tropis, namun seluruh manusia bagi orang mukmin senantiasa merindukan negeri itu. Senantiasa merindukan negeri Mekah itu. Siapa yang tidak mau pergi ke Mekah? Kalau ada orang yang tidak mau pergi ke Mekah, itu ada penyakit dalam hatinya. Ada penyakit dalam hatinya. Karena ini doa Nabi Ibrahim alaihi assalam kepada manusia. Dijadikannya hati manusia itu terpaut dengan Mekah, dan orang berbangga kalau sudah berkunjung ke sana. Orang berbangga kalau sudah berkunjung ke sana, bahagia.
la uqsimu bihadzal balad. Nah, wa anta hillun bihadzal balad. Nah, wa anta hillun bihadzal balad. Wahai Muhammad, engkau akan menempati negeri ini. Kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sana dilahirkan. Namun ternyata kemudian tatkala mendakwahkan risalah Allah, ajaran Allah, mendakwahkan Al-Quran, apa jadinya? Diusir. Wa anta hillun bihadzal balad. Walaupun engkau terusir wahai Muhammad, saat ini nanti engkau akan datang ke sini. Nanti engkau akan menjadi tempatmu ini. Hillun. Apa hillun? Halal. Apa maksudnya halal? Ada suatu kondisi, ada suatu waktu sebentar saja minan nahar, di siang hari, satu kondisi di mana Allah Subhanahu wa taala membolehkan, menghalalkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya. Membolehkan membunuh, membolehkan apa? Menawan pada saat itu. Wa anta hillun bihadzal balad. Tidak pernah sebelumnya dihalalkan, dan tidak pernah setelahnya dihalalkan lagi. Pada saat itu saja, wa anta hillun bihadzal balad, di mana engkau wahai Muhammad akan tinggal di sini dan halal, semuanya halal bagimu. Makanya di sana dibunuh siapa yang masyhur itu, dia bergantung di atas Ka'bah. Dia bergantung di atas kain Ka'bah. Makanya dia dibiarkan saja dulu, dibiarkan di dalam, biarkan saja, silakan. Nanti lapar juga, keluar juga nanti. Tidak boleh kasih makan, tidak boleh ini dan seterusnya. Maka pada saat itu dia dibunuh. Pada saat itu dia dibunuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anta hillun bihadzal balad. Engkau, saya sebutkan tadi bahwa ada waktu di siang hari di mana Rasulullah SAW dibolehkan semuanya, apa saja dia mau. Tapi sebentar saja dihalalkan. Bihadzal wa anta hillun bihadzal balad. Nah, bi an yuhilla laka fatuqatila fihi. Engkau pun memerangi mereka di dalam Ka'bah itu. Di dalam Ka'bah, di dalam Mekah itu. Wa qad anjazallahu, dan Allah pun menerapkan menepati janjinya. Anjazallahu lahu hadzal wa'di yaumal fath. Kapan itu? Pada saat Fathu Mekah. Pada saat Mekah sudah diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menguasainya. Sallallahu alaihi wasallam telah menguasainya. Ya, tentunya setelah dia hijrah dari Mekah. Setelah hijrah dari Mekah. Nah. Kata beliau, fal jumlatu i'tirad bainal muqsami bihi wa ma utifa alaihi. Apa maksudnya jumlah i'tirad? Jumlah mufassir. Jumlatun mufassirah. Dia bukan bagian dari kalimat, tapi dia dimasukkan dalam rangka menjelaskan kalimat sebelum dan setelahnya. Itu namanya jumlah i'tirad. Nah. Kemudian wa walidin wa ma walad. Bukan hanya kamu wahai Muhammad, bukan hanya engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah tempatkan di Mekah itu. Siapa dia? Wa walid. Siapa dia? Adam alaihi salam. Wa ma walad, dan siapa saja yang walad dan keturunannya. Sebagian ahli tafsir menyebutkan wa walid di sini bukan Nabi Adam tapi Nabi Ibrahim. Wa walid di sini bukan Nabi Adam tapi Nabi Ibrahim. Wa ma walad. Dan siapa saja. Kalimat ma dalam kalimat ini firman Allah Subhanahu wa taala adalah mausul, artinya man atau annas. Fankihu ma tabalakum minan nisa. Nikahi saja siapa yang, maksudnya siapa di sini? Manusia. Manusia. Maksudnya manusia. Fankihu ma tabalakum minan nisa. Min ma fankihu ma. Itu maksudnya sama dengan kalimatnya di sini wa walidi wa ma. Maksudnya dari kalangan manusia. Dari kalangan manusia. Wa dzurriyyatihi, dan keturunannya.
Sebagian ulama mengatakan ma di sini dia jadikan kalimatnya adalah nafi, bukan mausul. Apa dia jadinya? Wa walidin, yang manusia yang punya anak. Kan tidak mungkin disebut sebagai walid kalau dia tidak punya anak. Ya enggak? Wa walidin, dia tidak punya anak. Dia punya anak sehingga disebut sebagai bapak. Wa ma walad, dan yang tidak punya anak. Siapa dia? Al-aqim, orang yang apa itu? Mandul, orang yang mandul. Wa ma walad, dan yang tidak melahirkan, tidak punya keturunan. Itu di sana. Berarti di sini dengan di sana sama saja. Ada saja orang yang melahirkan, ada juga yang tidak melahirkan. Di sana ada kesuburan, di sini juga ada orang yang subur. Wa walidiu wa ma walad. Nah, bahwasanya Nabi Adam juga ditempatkan di sana. Ditempatkan kalau kita baca tafsir para ulama, mungkin tafsirnya Ibnu Katsir atau tafsir yang lain, kita akan dapati ternyata Ka'bahnya sudah ada dari sejak Nabi Adam. Sudah ada sejak dari Nabi Adam. Kemudian diperbaharui oleh siapa? Nabi Ibrahim. Kemudian baru kembali diperbaharui oleh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara membaharuinya? Membaharui dengan dakwah. Membaharui dengan dakwahnya. Makanya pernah tenggelam dengan siapa? Ka'bah itu tenggelam dengan banjir, sehingga itu dibangun oleh orang-orang dari kalangan Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, yang mereka pun tetap menghormati Ka'bah itu dalam keadaan kafir. Bagaimana caranya? Kenapa kita mengatakan mereka menggugurkan dalam keadaan kafir? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat diutus, mereka juga senantiasa melakukan haji. Maka haji ini diantara syariat orang syariat Nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kemudian sudah dipelintir, sudah dirubah banyak, sehingga mereka berhaji tawaf di sekeliling Ka'bah dengan telanjang, laki-laki ataupun perempuan, namun kemudian mereka pun mencampur adukkan antara ibadahnya untuk Allah dan ibadahnya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Buktinya 360 di sekeliling Ka'bah banyak ada patung-patung yang disembah oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Wa walidin wa ma walad, dan Adam alaihissalam, dan Adam juga ditempatkan di sana. Wa ma walad, dan keturunannya. Tadi penafsirannya diantaranya yang lain berarti ada 3 penafsiran. Penafsiran yang pertama adalah yang dimaksud wa walid adalah Nabi Adam alaihissalam, kemudian keturunannya. Kemudian yang kedua adalah siapa? Ibrahim dan keturunannya. Ibrahim dan keturunannya. Nah, kemudian apalagi maknanya wa walidin, yang beranak, artinya yang beranak, yang punya keturunan dan yang tidak punya keturunan. Bukan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, laqad khalaqanal insana fi kabad. Beliau di sini menafsirkan al-kabad artinya apa? An-nasab wa shiddah, masaibad dunia wa masaibal akhirah atau wa syada'idal akhirah. Nah, ini salah satu penafsiran dari kalangan para ulama yang agak mirip dengan penafsirannya Hasanul Basri rahimahullahu taala. Laqad khalaqanal insana fi kabad, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan suka dan lelah. Siapa yang lelah? Ini siapa yang lelah? Allah atau manusia? Manusia. Karena kalau kita laqad khalaqanal insana fi kabad, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan lelah. Jangan kita mengambil pemikirannya orang Yahudi, sehingga mereka melakukan hari raya di hari Sabtu. Orang Nasrani melakukan hari raya di hari Ahad. Di hari Ahad. Hari Sabtu, kenapa mereka mengatakan hari Sabtu
Karena kata mereka, pandangan orang Yahudi, keburukannya mereka kekurang ajaran mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, mengatakan apa? Allah itu lelah dalam menciptakan bumi dan langit, sehingga dia butuh istirahat di di hari Sabtu itu. Mereka naiknya ke Allah. Orang musyrik, orang-orang Yahudi mengakui bahwa Allah tatkala telah menciptakan bumi dan langit, Allah pun naik ke langit bersemayam. Dalam rangka apa itu? Dalam pandangan orang Yahudi mengatakan bahwa Allah pergi ke atas langit untuk istirahat. Untuk istirahat. Berarti Allah lelah. Dan itu tidak boleh, haram bagi seorang mukmin untuk menisbatkan suatu sifat kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Yang tidak disebutkan Al-Qur'an, dan yang kemudian itu adalah sifat kekurangan. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling sempurna, sementara kelelahan dan kecapean itu adalah sifat kekurangan, sifat kekurangan. Maka Allah Subhanahu wa taala munazzah, suci dari seluruh sifat kekurangan, kita tahu bahwa tadi orang Yahudi meyakini bahwa Allah naik ke langit. Iya enggak? Orang Yahudi berarti agama dari dulu keyakinan bahwa Allah di atas itu sudah diakui oleh seluruh agama. Dari dulu, dari umat Nabi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum agama Islam ini datang yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka itu sudah diakui, sudah diyakini bahwa Allah ada di atas. Namun kemudian celakanya mereka, keberadaan naiknya Allah di atas langit dikarenakan ada sebabnya, yaitu lelah. Namun keyakinan mereka bahwa Allah di atas langit sudah diakui oleh seluruh manusia, dan itu adalah fitrah manusia, di mana Allah menciptakan mereka bahwa Allah itu ada di atas langit. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan susah, capek, lelah. Kenapa bisa capek manusia itu? Kenapa bisa capek? Atau dalam hal apa sehingga dia memperoleh kelelahan dan kecapean itu? Di sini disebutkan yukabidu masaibad dunia. Dia lelah dalam menempuh seluruh musibah yang ada di dunia ini. Apa itu musibah? Cobaan di dunia ini. Cobaan apa saja? Cobaan dalam ibadah, cobaan dalam kemungkaran, cobaan dalam dunia, cobaan dalam kekayaan, cobaan dalam kemiskinan. Semuanya itu adalah cobaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama, Ibnu Qayyim rahimallahu taala menyebutkan bahwa sabar itu sabar terhadap ketaatan, sabar terhadap kemungkaran, kemudian sabar terhadap cobaan di dunia. Berarti ada 3 kesabaran: cobaan terhadap dunia, kemiskinan, dan kekayaan. Jangan dikira nanti kita miskin baru dianggap itu adalah cobaan. Tidak, tapi kekayaan juga itu adalah cobaan. Kekayaan itu adalah, kecukupan itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Cobaan yang saya maksud adalah, bahasa kita adalah musibah, cobaan tatkala kita sebelum datang kemiskinan itu ternyata kita orang yang taat kepada Allah. Cobaan saat kita sebelum datangnya kecukupan, kekayaan itu kita adalah orang yang taat kepada Allah, senantiasa melakukan ibadah kepada Allah. Namun kemudian tetap saja saat kita miskin, ternyata saat kita miskin kita rajin beribadah dan seterusnya. Kemudian Allah berikan kecukupan, maka kecukupan ini adalah cobaan. Tapi saat sebelum datangnya kecukupan ini ternyata kita adalah orang yang mujrim, pendosa, maka itu bukan cobaan, tetapi dia adalah musibah. Kenapa? Karena dua keadaan antara kecukupan dan kekurangan itu kita bisa ketahui baik dan buruknya saat sebelum datang dua keadaan ini.
Kalau sebelum datangnya dua keadaan ini kita adalah baik, maka bagaimanapun keadaan kita dicoba dengan kita diberikan kemiskinan atau kita diberikan kekurangan, maka itu adalah cobaan. Tapi saat sebelum datang dua keadaan ini kepada kita, atau salah satu dari dua keadaan ini adalah sebagai orang yang pendosa, berarti itu adalah musibah. Itu adalah musibah. Nah, namun ada juga tipe orang saat dia miskin ternyata zalim. Ternyata dia zalim. Saat dia diberikan kecukupan, kekayaan, ternyata tidak zalim lagi dia suka berbagi. Ada orang tipenya seperti itu. Demikian juga orang sebaliknya. Sebaliknya, apa dia? Saat dia kaya ternyata dia lebih zalim. Namun saat dia miskin suka berbagi. Maka kemiskinannya saat itu lebih baik baginya daripada saat dia kaya. Lebih baik daripada saat dia kaya. Demikian juga kemiskinan itu bukan pertanda bahwa kita lebih baik, tetapi di sana dilihat ibadah kita kepada Allah. Ibadah kita lebih, boleh jadi saat kita miskin namun zalim, berarti kemiskinan itu buruk bagi kita. Saat kita kaya ternyata lebih banyak beribadah kepada Allah, berarti kekayaan itu baik bagi kita. Maka kita tinggal melihat bahwa keadaan kita, bagaimana keadaan kita pada dua posisi ini, posisi kebaikan dan posisi keburukan yang Allah timpakan kepada kita. Maka pada saat itulah manusia akan mulia apapun keadaannya, Nah, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu bersusah payah, lelah-lelah, fi kabad, dalam musibah-musibah dunia. Dalam musibah-musibah dunia dan dalam kesulitan-kesulitan di akhirat nantinya. Di akhirat nantinya. Nah, demikian juga di akhirat. Demikian juga di akhirat. Nah, kita akan lelah mungkin. Akan lelah dengan ketaatan yang kita harus lakukan. Akan lelah dengan ketaatan di mana kita harus meninggalkan yang haram. Itu juga ketaatan. Jadi ketaatan tidak hanya melakukan salat, tapi meninggalkan yang haram juga, itu juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang biasa, sebagaimana orang, jangan dianggap orang yang lagi lagi berbisnis, lagi jual beli, itu tidak ada di sana halal dan haramnya. Tidak ada ketaatan, tidak ada maksiat, tidak ada. Buat orang selama kita masih hidup, maka kita senantiasa sebagai orang mukmin itu senantiasa terbingkai hidupnya dengan apa? Aturan. Terbingkai hidupnya dengan aturan. Entah aturan harus dia lakukan atau aturan yang harus dia tinggalkan. Maka ketika seseorang berjual beli kemudian dia memperhatikan apanya? Memperhatikan hukum-hukum di dalamnya, berarti hakikatnya dia telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat dia melakukan jual beli dengan sesuai tuntunan Rasulullah SAW, tidak berdusta, tidak menipu, tidak zalim, tidak riba, berarti dia sedang melakukan ketaatan, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, menipu orang dalam berjual belinya, menzalimi orang lain saat dia berjual beli, maka pada saat itu dia juga sedang melakukan maksiat. Berarti intinya bahwa orang yang sedang berjual beli, berdagang, itu dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, laqad khalaqnal insana fi kabad. Nah, syada'idil akhirah. Nah, ayahsabul insanu an lan yaqdira alaihi ahad. Kata beliau di sini, ayazunnul insan qawiyyu quraisy. Apakah manusia itu mengira, menduga bahwasanya apa dia? Ayahsabul insanu an lan yaqdira alaihi ahad. Tidak ada yang lebih kuat daripadanya. Ini adalah istifham inkari. Hendaknya, maksudnya pasti ada orang yang lebih kuat daripada siapa? Manusia itu sendiri. Di sini disebutkan ayahsabul insan. Ayahsabul insan, siapa dia? Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Orang-orang Quraisy pada saat itu. Mereka kan kita tahu apa perlakuannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diusir. Apa perlakuannya kepada sahabat yang orang-orang yang beriman?
ia disiksa. Apa perlakuannya terhadap baik orang yang terpandang, baik orang yang terhina di saat itu dari segi sosial, kehidupan sosial. Kan orang beriman tidak lepas dari orang kaya, tidak lepas dari orang yang terpandang, dan tidak lepas dari orang yang masyarakat biasa. Selama pikiran manusia memandang buruk terhadap orang yang sosialnya dalam kehidupan masyarakatnya itu kurang, memandang dari segi dunianya saja, berarti itu ada pemikirannya dengan Abu Jahal. Kan ada orang begitu. Maksudnya apa? Ada orang baik agamanya, tetapi tetap saja tidak dihormati. Kenapa? Karena dia orang miskin, karena dia orang yang tidak terpandang di kampungnya. Namun ternyata ada orang satu lagi bagus agamanya menurut dia, tapi dia adalah orang yang kaya, maka dia dipandang, dihormati, dan seterusnya. Maka pandangan seperti ini adalah pandangan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memandang manusia dari segi harta itu adalah pandangan orang kafir terhadap orang lainnya. Pandangan Abu Jahal terhadap orang-orang beriman. Dipahami? Nah, ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Orang Quraisy ini menganggap bahwa Allah bertanya kepada mereka, adakah orang yang lebih kuat daripada mereka? Ataukah mereka menganggap bahwa tidak ada lagi lebih hebat daripada mereka, lebih jago? Bayangkan, nabinya saja diusir, diusir sehingga mengharuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, baik yang lemah ataupun yang kuat, harus berhijrah ke Madinah dalam rangka mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.